wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo salah satu membaca surat ini, dibaca dulu. Salah satu baca. Saya baca ya. Saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus suaranya kayak terowongan. Nasima wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Kulillah lahnya panjang. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha. Mai. Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Saya lihat ya. Jadi ini nanti dibahas ya, dibahas bacaannya nanti bahasa si Mbak Atin. Nah, sekarang kita bahas tajwidnya. Nanti setelah kalau ada waktu setelah semuanya seperti biasa di akhir baca satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar tajwid ya. Saya ku bacaan apa? Saya ku atau bi. Terus kenapa dibaca matobi? Dinamakan matobi? Karena tomatain ketemu wawu mati. Kok tomatain sih astagfirullahaladzim Juli. Karena toma ketemu wawu. Nah, matobi mempunyai huruf enggak? Matobi hurufnya. Ya, berapa hurufnya? 3. Apa saja? Ayu, Baumat, Atah ketemu Ali. Ntar dulu Mbak Mila, itu kan terjadinya. Biar yang belum paham, kalau udah yang pintar sih masya Allah, yang belum paham biar tambah paham. Hurufnya apa saja? Hurufnya dulu. Satu apa? Alif. Terus? Ya. Wow. Alif ya. Oh. Kapan terjadi bacaan? Matobi'i? Terjadinya. Wow. Fatah bertemu alif. Bila mana atau apabila? Terus yang benar. Ayo. Bila mana fatah bertemu alif. Terus? Bertemu doma. Wawu bertemu doma? Wawu bertemu. Bila mana ada doma bertemu wawu mati. Terus? Jelas ya. Kasroh ketemu ya mati. Terus bila mana ada kasroh bertemu ya mati. Bila mana mati ada kasroh ketemu ya mati. Ini kan jelas ya. Ini fathah bertemu alif, doma bertemu wawu mati, kasroh bertemu ya mati. Dan dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Bagus.
aja dulu. Sebenarnya udah selalu dibahas tobe ya. Terus ini bacaan apa? Terus alif lam samsia atau idgham samsia. Kenapa dinamakan idgham atau alif lam samsia? Karena alif lam bertemu huruf samsia. Ini secara hukum namanya alif lam samsia. Secara bacaan idgham ya. Secara hukum namanya alif lam samsia. Tapi kalau dibaca dibaca dimasukkan namanya diidghamkan. Namanya idgham samsia. Hukum dari apa? Hukum dari lam ta'rif. Bagus. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif adalah lam ta'rif lam yang didahului hamzah wasal atau isim. Wah, hamzah wasal atau isim belum? Lam yang Yang benar, jawabannya yang lengkap, yang benar. Lam yang didahului dengan kalimat perintah. Masuk. Lam alif. Lam yang masuk pada isim dan yang didahului hamzah wasal. Nah, begitu. Lam yang masuk pada isim, kan nggak semuanya lam itu isim kan? Lam yang masuk pada isim didahului dengan hamzah wasol. Karena ada lam fiil juga. Kalau ini lamnya masuk, ya masuk ke isim ya. Dan didahului dengan hamzah wasol. Hamzah wasolnya itu alif yang tidak ada hamzah wasol alif tak berharokat. Oh ya, ini yang itu hari saya mau tanyakan nih, alhamdulillah terjawab. Apa? Alif lam ta'rif itu adalah apa maksudnya? Ya ini sudah terjawab tadi. Oh ya udah, sekarang udah lagi dibahas ya. Oke. Nah, lam ta'rif itu sendiri ya. Hukum lam ta'rif itu sendiri dibagi menjadi berapa? Dua. Ingat-ingat lam ta'rif yang belum pada paham ya, yang udah paham sih semakin semakin melotok lagi, paham lagi. Nah, alif lam ta'rif atau hukum lam ta'rif ya, hukum lam ta'rif dibagi menjadi dua. Bagus. Satu apa namanya? Alif lam qamariyah sama alif samsiah. Iya. Dua alif lam samsiah. Nah, sekarang kita lagi bahas apa? Alif lam samsiah. Oke, sekarang kita bahas dulu alif lam samsiah. Alif lam samsiah hurufnya ada berapa? 14. Bagus. Apa saja? Terus terus apa? Jim. Pada jim. Terus zai. Terus shin besar. Bagus. Terus dulu ya gini kan. Sod. Terus zod ya. Terus 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 apa? Lam dan nun. Nah, di sini kalau tafa, dalza, roje, sin, shin, sod, zod, to, zo, lam dan nun. Huruf ke-14 ini ya dinamakan idgham samsiah. Ya, tapi kalau bertemu dengan nun, ini hukumnya double. Nun, karena setiap huruf samsiah ditandani dengan alif lam samsiah ditengari dengan tasjid. Karena apa? Karena dimasukkan huruf sebelumnya dimasukkan. Namanya disebut bacaan
idhom. Kalau hukum namanya alif lam samsiah, ingat-ingat, tapi bacaannya dinamakan bacaan idhom. Yang dimaksud bacaan idhom adalah bacaan kita membacanya secara masukkan dilebur, alif lamnya dilebur masuk ke huruf samsiah tersebut. Nah, tapi huruf 14 ini ada satu huruf spesial, yaitu huruf apa? Nun. Bila mana alif lam bertemu huruf nun, selain dia menamakan idgham samsiah, dia juga dinamakan musaddada. Bagus, hunnah ya. Begitu. Paham ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Besok hari ini maning. Setiap hari dibaleni setiap minggu sekali. Kalian maning pesandung, kalian ini maning, kelingan maning. Iya, insya Allah kalau panjang umur selalu dibalen-baleni sampai apal, sampai ngelotok. Sufaha, bacaan apa? Bagus. Apa yang dimakan mat wajib mutasil itu apa sih? Ketika ada bertemu dengan matobi ketemu matobi ketemu ada satu kalimat satu bacaan apa sih bacaan? Satu kalimat kan? Kalimatan. Khafifatan. Ala lisan. Kalimatan barang dah. Iya, nanti kalimatan ya khafifatan ya ala lisan gitu. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahirrahmanirrahim. Dibaca berapa? 5 harokat. 6 harokat. 5 harokat. 5. Enggak nyampe 6. 5 harokat. Ya Mia. Dibaca 5. 5. Kurang. Karena wajib dimasukkan wajib. Kenapa dinamakan mad wajib? Kenapa? Apa sebabnya dinamakan mad wajib? Sebabnya tunggu nih. Mad wajib. Muttasil itu artinya apa sih? Bersambung atau satu kalimat. Apa nih tadi? Kenapa mutasil ada Mad wajib mutasil. Karena mutasil itu sendiri artinya bersambung. Jadi matnya ini bertemu hamzah satu kalimat. Karena matobi ketemu hamzah di satu kalimat. Mutasil artinya mutasil sambung ya? Bersambung. Sambung. Karena matobi apa tadi? Matobi bertemu hamzah. Maksudnya disambung sama matnya disambung, yaitu disambungkan. Maksudnya tidak terpisahkan, satu kata itu disambung gitu loh. Biar di akhir kalimat tetap dibaca, tetap membaca. Lain lawannya, kalau yang itu jaiz munfasil, arti munfasil adalah terpisah. Jadi kamu jangan munfasilin saya gitu. Kamu jangan ketemu mengfasilkan saya. Jangan memfasilkan saya. Ambiar. Astagfirullahaladzim. Drama. Biar nggak sepaneng. Jadi kan, jadi biar belajar tajwid biar nggak stres. Jadi ya sedikit banyol. Tapi memang benar
Munfasil adalah artinya terpisah gitu loh. Bisa. Karena matobi ketemu hamzah di satu kalimat ya Mi. Iya, itu mad wajib. Udah pintar belum Mi? Pintar, belum lah, tambah lagi. Udah pintar. Besok lupa lagi ya. Udah pintar, masya Allah. Banyak. Itu kayak orang pintar mati. Jamal Mahfiro insya Allah pintar semua. Amin ya rabbal alamin. Ilmunya berkah semua, manfaat semua, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah ya. Nah, sekarang mau tanya, kalau dihentikan, nih, taunya dihentikan, menjadi apa? Berubahkah bacaannya? Berubah tetap wajib. Tidak rokat wajib. Tetap wajib. Akan wajib dan akan menambah hukum. Ya. Dari hamzah menjadi zidah dan menjadi anaber. Bukan zidah, itu anaber langsung menjadi anaber. Karena anaber karena setiap mad anaber, salah satu bacaan anaber yaitu huruf lin, salah satu bacaan anaber adalah huruf lin dan mad yang bertemu hamzah dihentikan. Huruf lin dan mad yang dihentikan itu salah satu masuk kategori bacaan diwasalkan kayak gitu Mi. Kalau diwasalkan jangan diwasul, diwakof. Hentikan, berhenti itu wakof. Nanti kalau bibit kalau bibit belajar udah wakof apa ya namanya, umpamanya ketemu sama siapa temennya, wakof di sini, wakof artinya wasol artinya lanjut. Gimana ini kalau berhenti wakof banyak teman-teman wakof di sini, wakof gitu. Lagi jalan wakof, apa kamu kalau udah bahasa kalau udah ya anaber, salah satu bacaan anaber adalah mad dan huruf lin yang bertemu dengan hamzah dihentikan atau diwakofkan. Itu huruf lin apa mad? Aduh, pulpennya juga kayak mad dan lin, mad dan lin, mad dan lin yang bertemu hamzah, ini kalau malah bertemu hamzah dihentikan. Yang bertemu hamzah ya. Ini nanya Mi, berarti huruf linnya juga ketika bertemu dengan hamzah yang dimatikan. Iya. Jadi huruf lin kan contoh nih, syai. Nih. Ini bacaan apa? Iya, nah, bertemu hamzah. Biasanya syai'in qadir, ya kan kayak gini ya. Nah, syai'in, tapi kan dihentikan. Syai', gitu kan? Iya nih. Jadi catat yang benar, besok saya minta salah satu. Gimana ini maksudku? Saya rekam, tenang saja. Alhamdulillah. Jadi maksudnya sin yang ketemu hamzah satu kalimat. Bukan sinnya, bacaan ininya syai itu kan harful lin. Bacaan lin, huruf lin. Lah bertemu hamzah dihentikan menjadi anaber. Itu salah satunya gitu. Paham ya? Tadi belum. Nanti berarti tadi mempunyai dua hukum. Bukan. Madlin sama Madlin. Bukan madlin. Yang mana? Maksudnya Umi, ini kan
sufah sayaqulu sufaha. Maksud Umi, mad wajib bila mana dihentikan akan menjadi bacaan tetap, bahkan ditambah dan hukum naber. Nah di sini kan mad kan, di sini kan matobi kan ha kan bertemu hamzah. Selain menjadi mad wajib, dia juga mempunyai sifat naber karena mad fathah bertemu alif bertemu hamzah. Nah dan yang seperti ini, huruf yang seperti ini, yang naber yang hamzah dihentikan ada dua pertemuan, ada dua nama, ada dua huruf, ada dua bacaan. Satu, ini mad bertemu hamzah, naber. Ini harfulin, huruf lin. Kalau nggak paham harfulin ya huruf lin atau bacaan lin. Bacaan lin, ini kan syai bacaan lin. Ma bacaan mad, ya enggak? Iya. Ma bacaan mad nih di garis bawah. Nah, ma bertemu hamzah, syai bertemu hamzah. Dihentikan atau disukunkan menjadi naber, dua-duanya ini bacaan naber. Paham nggak? Iya. Jadi karena tadi membahas mad bertemu hamzah, Umi sekalian sempurnakan naber yang seperti itu ada dua, yaitu harfulin dan mad. Ini bonus tambahan dari pembahasan sufaha gitu ya. Paham? Insyaallah. Jadi, iya sufaha tidak dihentikan, diwakafkan, tetap menjadi bacaan mad wajib, tidak ada rubahnya, namanya juga wajib, gitu ya. Karena satu kata bersambung nggak boleh diputus, gitu. Nggak bisa diputus, wajib. Uminan. Nah, tadi yang Umi bilang nih, ayo ini hukumnya apa? Nan, hukumnya apa? Alif lam samsiah. Dan guna hukum. Ada hukum guna ya itu. Iya, dan guna. Masuk ya. Hunna. Oh, karena ada hukumnya alif lamnya. Ini kan ada alif lam. Yang hunna musaddadah tanpa ada hukumnya, tanpa ada hukum. Sebelumnya hurufnya qasar. Ini ya. Hunna. Nah, seterusnya nah dibaca apa nih? Kenapa? Karena kata ketemu alif. Bagus. Sima sama mad apa? Atau ketemu alif. Wal ini apa namanya? Itu tasydid dimasukkan, diidghamkan. Campur, jangan disambar, sambar petir kata Umi. Karena gini mempengaruhi juga kata sambar itu kan udah kalau sambar itu kesannya tak gitu kan, terlalu wal gitu kan. Jadi jadi hilangkan kata itu, kita ganti dengan dimasukkan. Kalau dimasukkan itu kita bacanya lembut. Ya enggak? Kecuali pada wawu dan ya itu ada hukumnya baru itu disambar, ditekankan ya. Selain itu dimasukkan, diidghamkan. Masukkan bahasa Arab, bahasa tajwid adalah idgham. Memasukkan gitu. Diidghamkan saja. Nah, dimasukkan dan didobel. Alah, katanya mati Umi. Tadi Umi. Lah. Desa asli ya mati aku deloro. Mat asli. Hum. Nah, hum di sini bacaan apa? Idhar safawi. Dari mati. Nah, idhar safawi nun mati ini mempunyai hukum enggak ini di sini? Nah, sekarang bahas detail ya. Hum ini ada mempunyai hukum enggak selain idhar safawi? Mempunyai. Punya apa? Guna. Iya, namanya apa ini? Huna yang apa ini? Guna nafis. Huna apa? Guna. Huna naki. Nah,
nakiso. Nah, huna nakiso itu yang hunanya tipis. Idhar, ya, idhar safawi. Karena huruf hunna, mim dan nun itu adalah huruf hunna, yaitu makhrajul huruf al-ha, al-hasyum. Gitu. Oh, itu yang dulu Umi pernah bilang ya, Mi, apa? Oh, tanpa sebab pun itu tetap dengung gitu ya, Mi ya. Iya, karena hunah itu dibagi menjadi 4. Nah, sekarang kita bahas hunahnya ya. Di sini kan ada mim hunah. Nah, hunah, bacaan hunah terbagi menjadi 4. Ayo ditulis yang belum nulis. Yang tadi belum itu apa ya, yang wala itu Mi. Wala itu dimasukkan, didobel doang gitu aja kok. Nah, ini hum di sini. Gitu. Makanya yang namanya huna kan didengungkan kan, masuk ke hidung kan? Karena sesungguhnya huruf mim itu adalah huruf huna. Jadi jangan heran kalau kita mengucapkan Harusnya apa nih? Harusnya apa dan apa? Kalau nggak begitu jelas banget, Pipit kan sinyalnya. Nanti dengerin videonya ya, Pit. Ya. Karena ketinggalan. Kan pada video itu kan nggak ada itu coret-coretan, Umi. Iya, videonya ada coret-coretan karena nggak bisa karena itu. Tapi kan Pipit bisa mendengarkan. Kata-katanya kan jelas. Nah, dari hum itu mim itu aslinya adalah huruf huruf hunna. Huna terbagi menjadi satu apa? Akmal. Aduh, enggak belumnya cuma akmal ya, sempurna, yang sangat sempurna itu, yaitu mim bertasjid dan nun bertasjid. Ini langsung Nun bertasjid. Nun bertasjid dan mim bertasjid ini disebabkan adanya atau dikarenakan ada hukum hunah di sini. Ya, idgham di sini bukan hunah ya. Ini kan udah hunah. Ada sebab idgham di sini maupun tidak ada sebab idgham, dia tetap dinamakan hun, dibaca hun. Namanya hunah. Musadada. Hunah. Akmal. Ini bagian-bagiannya, lagi di bagian yang masuk ke hunah akmal gitu. Jadi ada idgham bi huna, ada huna ini, dua kalimat itu masuk kategori huna akmal. Dikarenakan ada idgham. Kalau dikarenakan ada idgham berarti sebelumnya mim dan nun berarti ada tanwin ataupun nun mati. Ini yang disebabkan menjadi huna. Kalau tidak disebabkan, yang tidak ada huruf nun mati dan tanwinnya ini, ya. Ini namanya huna akmal. Satu lagi, yang dua, kamila. Huna kamila. Kategori ikhfa. Karena ikhfa di situ tidak langsung serta-merta disamber atau dimasukkan, tapi di situ ada hukum lainnya, yaitu menyamarkan. Tapi di situ ada hunahnya juga. Itu namanya hunah kamilah. Ikhfa ya. Terus iklab. Iklab ya. Dan ikhfa safawi. Kamilah apa? Kategori ikhfa. Dan mati dan min mati.
Yang kamilah itu yang ikhfa, iklab, ikhfa safawi, idgham mimi. Bukan idgham mimi ya. Kalau idgham mimi itu berarti udah itu ada hukumnya di situ. Masuk ke mim tadi yang di atas. Idgham mimi kan langsung kan? Berarti kalau idgham mimi masuk ke akmal. Mim bertemu mim kan? Ya enggak? Idgham mimi ini. Ini masuk ke akmal ya. Udah. Kamilah adalah yang tidak serta-merta langsung ditek gitu. Ibarat kata kasaran Jawanya ya. Tidak serta-merta. Kalau akmal yang langsung. Akmal itu yang langsung. Hunanya kuat. Contohnya, idgham mimi ini kan. Langsung seret nambung ke sini, langsung ditekan. Langsung dihunakan. Idgham bihuna. Langsung dimasukkan. Huna musaddada langsung dimasukkan tanpa sebab. Tanpa sebab ataupun ada sebabnya idgham. Kalau ini kan termasuk idgham. Idgham kan idgham bihuna, idgham mimi, namanya idgham. Tapi yang kamilah itu yang datar hunahnya agak itu lagi. Ibarat makanan itu nggak kental, agak apa ya? Agak encer. Agak encer. Kadar gunanya tidak gunanya nggak kuat. Kadar gunanya tidak kuat karena di situ ada hukum bacaan lain, yaitu kalau ikhfa berarti ada samarnya. Gitu. Kalau ikhla berarti ada samanya juga dari nun mati tersebut. Nah, terus ikhfa safawi juga ada samarnya, tidak sekuat yang tadi di atas, yang kamilah, yang akmal. Terus ya lagi, udah ya, yang kedua ya. Yang ketiga adalah nakiso. Tulis, yang kita lagi baca. Nah, nakiso itu apa sih? Itu bacaan apa sih? Yaitu idhar safawi. Karena idhar safawi ya, idhar safawi atau idhar hukum nun mati sebenarnya itu masuk ya kategori, karena dia itu adalah nun mati ya. Nah, karena dia itu mim sendiri dia mempunyai hukum apa namanya? Ada sebabnya. Walahum ada beregang bersih enggak, walahum an kamu nggak boleh kayak gitu, walahum nggak boleh disidahkan. Dan huruf-huruf yang berdengung cuman huruf dua, mim dan nun. Mim dan nun. Tapi jangan di walahum, kan kader-kadernya berbeda-beda. Ya kan? Kadarnya udah berbeda-beda gitu. Jadi bacaan hunah itu kadar hunahnya itu beda-beda. Nah, sekarang di sini kalian memahami kadar bacaan hunah itu kayak apa. Jadi kamu harus bisa membedakan. Dan bacaan hunah tersebut sebenarnya tidak ada tekanan persis berapa ketukan, enggak ada sebenarnya, tapi biar memudahkan orang itu ada tekanannya, karena kalau orang belajar dua ketukan huna dua ketukan, minan itu kan enggak itu, kalau ma kan minan kan berarti enggak panjang ya kan, gitu, karena huna sama mad itu berbeda ketukannya, enggak sama, jadi sempurna aja. Karena huna itu apalagi kalau orang tilawah itu kok pokoknya dienakin gitu huna itu, dan hukumnya nggak dosa gitu, karena memang huna begitu ya, untuk mengenakan bacaan mengenakan bacaan adalah di huna itu yang namanya hunah nakisoh. Nah sekarang yang nomor 4, udah paham ya? Jadi mim ini berarti ada sisanya. Selain hurufnya mim adalah sifatnya tawasud, dia mempunyai hukum bacaan hunna. Hunanya yang hunah nakisoh. Nah yang keempat adalah hunah akosa atau angkosa.
terjadi di mana? Terjadi di huruf nun dan mim, mereka bila mana berharokat hidup. Nih, hidup pun sebenarnya dibaca hunna. Entar dulu ya, saya tak ngurus nenekku dulu. Tuh nenekku panggil.